Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bentuk kewirausahaan, bentuk kegiatan kewirausahaan. Nah, dalam bentuk kewirausahaan ada tiga komponen. Yang pertama adalah bentuk kewirausahaan itu dapat dikelola secara sendiri. Jadi kewirausahaan itu dapat kita membuka atau mendirikan sebuah usaha, lalu kemudian kita yang akan menjalankan sendiri. Kita akan mengelola sendiri. Jadi kita ini adalah pemilik modal, kita yang mendirikan usaha itu, lalu kemudian kitalah yang menjadi manajer pada usaha yang kita dirikan itu. Pengelolaannya dilakukan secara sendiri. Yang kedua adalah bentuk kewirausahaan itu dapat dikelola orang lain. Jadi kita mendirikan sebuah usaha, ya, satu jenis usaha misalnya, lalu kita mencari mitra, ya, kerjasama untuk kita memberikan kepercayaan terhadap mitra tersebut untuk menjalankan usaha kita. Jadi kita mendirikan sebuah usaha lalu kemudian memberikan kepercayaan kepada mitra untuk menjalankan usaha kita. Yang ketiga, bisa juga kita mendirikan sebuah jenis usaha secara berkelompok, secara patungan. Jadi modal kita kumpulkan, ya, baru kita merintis sebuah jenis usaha. Namanya bentuk kewirausahaan secara patungan. Jadi di dalamnya ada kolaborasi, ada kerjasama di antara beberapa orang yang mengumpulkan saham atau modal, lalu kemudian mendirikan sebuah usaha, ya, lalu kemudian usaha itu dijalankan secara bersama-sama. Nah, bagaimana cara mendirikan kewirausahaan itu? Bagaimana caranya berwirausaha? Nah, cara berwirausaha yang pertama, wirausaha itu dapat dijalankan oleh perseorangan, jadi orang per orang. Jadi kalau kita punya usaha, dapat saja kita menjalankan sendiri, ataupun kita juga bisa menjalankan secara bekerja sama dengan orang lain. Jadi dijalankan secara berkelompok. Yang kedua, cara berwirausaha juga bisa secara komersial. Ya, secara komersial itu ya bonafik, ya, mengejar keuntungan. Tetapi bisa juga cara berusaha itu ya, di samping mengejar keuntungan, juga kita akan memberikan suntikan-suntikan bantuan atau keuntungan kepada masyarakat di sekitar. Jadi dengan usaha yang kita dirikan itu dapat membantu memberikan nilai bantuan kepada masyarakat sekitar. Yang ketiga, cara berwirausaha, ya, pemilik modal sekaligus pengelola. Jadi cara berwirausaha itu ya bisa juga di samping kita ini adalah merupakan pemilik modal, juga bisa juga kita selaku pengelola menjalankan usaha yang kita sendiri dirikan itu. Jadi menjadi pemilik usaha, lalu kemudian menjadi manajer, ya, menjadi direktur di dalam bisnis atau usahanya sendiri. Nah, yang keempat, dalam cara berwirausaha itu ya, di samping menjadi pemilik modal, bisa juga dikelola oleh mitra. Jadi usaha itu bermacam-macam, bisa kita mendirikan usaha dengan modal sendiri lalu kita kerjakan sendiri, atau bisa juga, ya, usaha yang kita dirikan itu memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengelolanya, sehingga kita hanya cukup menjalankan manajemennya saja dengan mengontrol administrasi pada perusahaan yang kita dirikan itu, karena kita ini adalah pemilik modal, lalu kemudian memberikan kepercayaan kepada orang lain. Tentu di dalamnya harus ada perjanjian kerjasama supaya tidak ada hal-hal yang bisa menjadi masalah kemudian. Kemudian dalam bentuk saham atau kepemilikan.
Jadi bisa juga kita berusaha, kewirausahaan yang kita bentuk itu hanya dalam bentuk saham, hanya dalam bentuk kepemilikan. Ini adalah salah satu bentuk manakala kita sudah memiliki finansial yang kuat, kita sudah mapan ekonomi, sehingga kita bisa memiliki modal besar dengan membentuk sebuah perusahaan dengan kepemilikan sendiri atau kita punya saham sendiri. Jadi secara mandiri kita bisa memiliki modal itu, lalu kemudian secara kepemilikan kita yang punya perusahaan tersebut. Nah, di dalam berusaha juga itu tentu dibutuhkan etika, ya. Dalam berbisnis itu perlu ada etika. Apa itu etika? Etika itu adalah merupakan perilaku, ya, tata kesopanan, ya, etika yang berlaku di dalam masyarakat, di dalam mendirikan sebuah usaha atau di dalam menjalankan sebuah bisnis. Jadi ada mekanisme, ada etika, ya, ada saling menghargai satu sama lain. Jadi dalam dunia bisnis ini memang ada persaingan, tetapi persaingan yang terjadi dalam dunia bisnis itu ya harus ada etika-etika yang mengatur. Ya. Kemudian etika berusaha ini adalah tujuannya supaya dalam orang melaksanakan kewirausahaan ini, dalam berusaha mendirikan usaha ini, kalau seseorang memiliki etika, perilaku yang baik, maka hal itu dapat menjauhkan dari perilaku melanggar hukum. Ya, perilaku melanggar hukum yang dimaksud ini ya adalah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Ya, korupsi misalnya, ya, atau melakukan penimbunan barang-barang yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi karena kita tidak memiliki etika, sehingga usaha yang kita dirikan itu ya, atau barang-barang yang kita jual itu ya kita timbun dulu, nanti pada saat dibutuhkan oleh masyarakat tiba-tiba kita angkat harganya terlalu tinggi, dan itu dapat mencekik daripada masyarakat kita, daripada pelanggan. Dan ini salah satu etika melanggar daripada aturan, ya. Sehingga dalam berwirausaha itu juga tentu dibutuhkan etika-etika di dalam berusaha. Nah, kita ini harus mengetahui lebih jauh tentang pengertian etika itu. Etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lain, ya. Bagaimana kita ya dapat berkomunikasi dengan orang lain, ya. Bagaimana cara kita untuk dapat bekerja sama dengan orang lain, ya, dimana kita tahu setiap orang ya memiliki adat dan budayanya masing-masing yang beragam itu, sehingga kita harus memiliki etika bagaimana memperlakukan orang sesuai dengan ya budaya masing-masing, sehingga ada perlakuan-perlakuan yang baik terhadap setiap orang yang menjadi pelanggan kita. Dan ini sangat penting oleh karena yang perlu dipahami dalam berwirausaha atau berbisnis itu adalah masyarakat atau pelanggan itu sesungguhnya adalah raja, sehingga mereka memang patut mendapatkan pelayanan, karena dari sanalah kita bisa mendapatkan kontribusi, dari sanalah kita bisa mendapatkan keuntungan. Sehingga ya pelanggan itu harus dipelihara, harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Cara menjaganya ya adalah dengan etika, dengan komunikasi yang baik, dengan kata-kata yang santun, ya, dengan senyum sapa, ya. Selanjutnya, tingkah laku itu perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma. Nah, tingkah laku di dalam menjalankan sebuah usaha perlu juga diatur sesuai dengan regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah kita atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat kita. Apa yang berlaku di dalam masyarakat kita yang sudah menjadi aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan, setidaknya hal itu dapat kita patuhi, ya. Jadi dalam hal ini norma-norma yang berlaku di masyarakat itu kita harus patuhi di dalam menjalankan bisnis kita. Kemudian etika wirausaha secara umum. Pertama adalah mengikuti norma. Mengikuti norma. Maksudnya adalah ketika ada aturan-aturan yang tidak tertulis di daerah itu, ataupun aturan-aturan secara tertulis di daerah di mana kita mendirikan sebuah usaha, kita harus
taat hukum, taat pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut. Kemudian etika berwirausaha juga itu adalah termasuk cara berpakaian kita, penampilan kita, ya, penampilan yang sopan, berpakaian yang rapi, berpakaian yang santun, ya. Ya, jangan sampai kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya, justru kita terlihat kumuh, ya, sembraut, ya. Etika berwirausaha itu, ya, kita harus memperlihatkan penampilan yang menarik, ya. Dan karena dalam berwirausaha itu sesungguhnya juga kita melaksanakan pelayanan kepada siapa? Pelayanan kepada pelanggan kita. Dan yang ketiga adalah etika berwirausaha itu adalah berpakaian yang layak. Ya, berpakaian yang layak itu, ya, tidak mesti mahal, akan tetapi bersih, menarik, indah, ya, tidak mengganggu penciuman atau penglihatan orang lain. Berpakaian yang layak. Kemudian bicara yang santun, ya, memberikan pelayanan dengan komunikasi yang baik, bicara yang santun, menyapa para pelanggan kita dengan kata-kata sopan. Itu juga menjadi salah satu hal penting. Contohnya, bagaimana kita memberikan sapaan, selamat datang Bu, ya, contohnya. Apa yang saya bisa bantu, ya, barang apa yang kita butuhkan. Ini adalah cara-cara komunikasi yang baik untuk menyenangkan, memberikan pelayanan kepada pelanggan. Dan yang kelima adalah bagaimana kita membuat pelanggan itu menjadi senang atau bergembira, sehingga ketika mereka bergembira, sudah merasa senang dengan perilaku yang kita berikan, maka dipastikan akan datang kembali kepada kita untuk membelanjakan uangnya. Oleh karena memang penting, ya, bahwa pelanggan itu diperlakukan sebagai raja. Kita harus memberikan pelayanan prima, pelayanan terbaik kepada pelanggan. Ya, intinya bagaimana menyenangkan pelanggan supaya mereka kembali berbelanja kepada kita, bahkan dapat mengajak anggota keluarganya, teman-temannya, kerabatnya untuk berbelanja sama kita. Sehingga dengan demikian kita punya usaha itu semakin tersosialisasi kepada masyarakat luas, sehingga kita punya usaha bisa memiliki peluang besar untuk lebih berkembang lagi. Nah, etika dan norma setiap pengusaha, ya, yang pertama, ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa seorang pengusaha itu harus memiliki kejujuran, karena kejujuran ini adalah hal yang merupakan harga mati. Seorang pengusaha tidak boleh berbohong, ya. Seorang pengusaha harus memiliki nilai kejujuran yang tinggi. Oleh karena, ya, kejujuran sangat tinggi, ya, nilainya di dalam mendirikan usaha. Kalau kita tidak jujur, maka alamatkan curang yang bisa terjadi pada usaha yang kita jalankan itu. Yang kedua adalah etika dan norma setiap pengusaha itu harus memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar yang dimaksud adalah produk yang kita jual kepada pelanggan itu betul-betul dapat kita pertanggungjawabkan kualitasnya. Bukan hanya kuantitasnya, tetapi secara kualitas dapat kita pertanggungjawabkan. Ya, meskipun harganya memang sedikit mahal, tetapi kualitas dapat kita pertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga adalah menepati janji. Nah, ini juga menjadi penting bagi pengusaha-pengusaha muda. Bagaimana kita menepati janji? Kalau kita berjanji kepada pelanggan, maka sedapat mungkin kita menepati janji itu. Karena dengan demikian, itu artinya secara tidak langsung kita sudah bisa memelihara daripada pelanggan kita, supaya mereka tidak lari kepada pengusaha yang lain. Dan yang keempat adalah disiplin. Nah, ini juga menjadi penting. Disiplin ini yang dimaksudkan misalnya adalah kita harus memiliki ketepatan waktu untuk membuka dan menutup toko kita. Ya, kalau misalnya kita sudah terbiasa membuka toko kita jam 7 pagi atau jam 8 malam, lalu kemudian jam 8 pagi, lalu kemudian menutup jam 9 malam, maka itu harus dijadikan sesuatu yang rutin untuk agar para pelanggan itu datang tepat pada jam buka kita dan jam tutup kita, karena kita punya kedisiplinan membuka toko dan menutup toko sudah menjadi kebiasaan dan kedisiplinan kita. Kemudian yang kelima adalah taat hukum. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa
eh, dalam dunia usaha juga itu hukum harus dijadikan panglima. Kita harus taat kepada aturan-aturan maupun norma-norma adat istiadat yang berlaku di daerah itu. Apalagi kalau misalnya sudah ada aturan hukum secara tertulis, maka seorang pengusaha harus taat kepada hukum yang tertulis itu. Yang keenam adalah suka membantu. Nah, jangan sampai kita mentah-mentah sebagai pengusaha yang sudah mulai sukses, ya, lalu enggan lagi untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, sebagai pengusaha yang memiliki etika justru harus menjadi dermawan-dermawan, ya, menjadikan kegemaran itu untuk membantu orang lain. Yang ketujuh adalah komitmen dan menghormati. Ya, karena pelanggan kita, tujuan kita adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan, maka kita harus punya komitmen memberikan pelayanan prima, ya, memiliki komitmen yang tinggi untuk menghormati pelanggan kita. Dan yang kedelapan adalah mengejar prestasi. Nah, mengejar prestasi maksudnya itu ya bagaimana kita mempertahankan brand kita, merek kita, kepercayaan kita. Bahkan bagaimana kita meningkatkan prestasi dan kualitas daripada barang kita. Senantiasa kita harus mengikuti perkembangan-perkembangan baik secara kualitas dari barang yang kita jual maupun secara kuantitas. Bahkan kita harus, ya, kalau perlu, kalau kualitas kita sudah bagus, kita harus ya ekspansi, membuka cabang misalnya, sehingga ini dapat mengembangkan daripada usaha kita. Ya. Kemudian tujuan dan manfaat etika wirausaha. Yang pertama, tujuan daripada etika berwirausaha itu ya, tujuannya adalah etika sejalan dengan perusahaan. Bagaimana etika yang kita jalankan itu adalah sehaluan, sejalan dengan perusahaan kita. Jadi kita ini etika yang dijalankan itu ya sedapat mungkin punya arah yang sama dengan perusahaan yang kita dirikan itu. Ya. Dan yang kedua adalah manfaat etika bagi perusahaan. Ya. Manfaatnya adalah bagaimana membangun sebuah fondasi kepercayaan kepada masyarakat ataupun kepada pelanggan. Ya, bahwa perusahaan kita ini memang sebuah perusahaan yang menghargai hukum, ya, taat asas, ya, memberikan pelayanan terbaik, memberikan perilaku yang baik kepada masyarakat kita. Kemudian tujuan dan manfaat wirausaha adalah bagaimana membujuk pelanggan. Membujuk pelanggan yang dimaksud di sini adalah memberikan keyakinan kepada pelanggan itu bahwa barang yang kita jual, ya, adalah memiliki kualitas yang tinggi dan bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat ataupun pelanggan. Dan yang kedua adalah mempertahankan pelanggan. Bagaimana pelanggan yang sudah membelanjakan uangnya di toko kita atau di usaha kita, mereka tidak akan lari kepada pengusaha lain. Bahkan pelanggan yang sudah berbelanja sama kita itu, justru kita harus mempertahankan atau kita mengikat mereka supaya tidak lari ke lain hati maksudnya. Ya, maksudnya adalah bagaimana kualitas itu dipertahankan, bagaimana pelayanan itu kita berikan kepada pelanggan, karena bagaimanapun pelanggan itu harus diperlakukan sebagai raja, dilayani, dihormati. Ya, kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka supaya mereka tidak lari kepada pengusaha lain untuk membelanjakan uangnya. Dan yang selanjutnya adalah membina dan menjaga hubungan. Nah, dalam berwirausaha itu juga relasi harus dijaga, hubungan baik harus dijaga. Bahkan kita harus kembangkan, ya, kita harus kembangkan. Kalau satu orang yang kita berbelanja sama kita hari ini, ya bagaimana supaya pelanggan kita bisa berkembang lebih banyak lagi dengan jalan kita membangun relasi yang baik, membangun networking yang baik. Nah, sikap dan perilaku wirausaha. Ya, sikap dan perilaku wirausaha ya seperti yang saya jelaskan tadi, ya tidak boleh lepas dari kejujuran. Harus memiliki nilai-nilai kejujuran, ya, integritas. Yang kedua harus rajin. Jadi pengusaha itu kuncinya harus rajin. Ya, tidak boleh kelihatan bermalas-malasan. Karena pengusaha itu ya rezekinya adalah ada pada motivasi dan semangatnya dalam bekerja. Semakin rajin, semakin jujur, insya Allah ya rezekinya semakin banyak. Jadi rajin itu ya salah satu kata kunci untuk suksesnya seorang wirausaha. Kemudian ramah tamah. Ya, ramah tamah ya dalam memberikan pelayanan ya memang sebuah keharusan.
Yang keempat adalah fleksibel. Fleksibel yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan pelanggan ya dalam menetapkan harga. Kalau misalnya memang perusahaan kita tidak mengalami kerugian ya. Kalau misalnya ada permintaan pelanggan ya tidak apa-apa kita melakukan komunikasi secara fleksibel dan memberikan harga yang memang pantas dan sesuai keinginan kepada pelanggan, namun tidak merugikan daripada perusahaan kita. Yang kelima adalah tanggung jawab dan rasa memiliki perusahaan. Ya, ini sikap dan perilaku wirausaha itu adalah meskipun misalnya kita adalah pekerja dalam perusahaan itu, tetapi kita harus merasa kita ini adalah bagian dari perusahaan. Kita ini merasa memiliki perusahaan itu, sehingga di dalamnya ada tanggung jawab yang besar yang melekat di dalam diri kita. Kemudian cara wirausaha yang berhasil. Jadi ini adalah kiat untuk menjadi wirausaha yang berhasil. Pertama, memang wirausaha itu harus memiliki visi dan misi. Harus ada pandangan yang jelas, ya, cita-cita yang jelas, visi yang jelas, ya, jauh ke depan bahwa saya mau mengembangkan usaha ini seperti ini. Jadi ada visi dan misi yang kita sudah buat ya, untuk kemudian visi dan misi itu ya kita rencanakan ya sebagai sebuah planning, lalu kemudian bagaimana kita membuat target-target untuk mencapai daripada visi dan misi itu. Kemudian yang kedua, untuk menjadi wirausaha yang berhasil ya harus ada inisiatif yang kuat, harus ada motivasi yang kuat, harus ada semangat yang kuat. Jadi semangat ini harus dibangun setiap hari sehingga ini menjadi roh, ini menjadi sesuatu yang senantiasa menjadi penyemangat inisiatif untuk menggerakkan usaha bisnis yang kita jalankan itu. Jadi pengusaha itu ya harus senantiasa memiliki semangat untuk mengembangkan usahanya. Ya, kemudian yang ketiga harus memiliki prestasi. Prestasi yang dimaksud ini adalah pengusaha itu harus ya memiliki sebuah pandangan, di mana pandangan itu harus hari ini harus lebih baik daripada kemarin, ya. Dan kita harus senantiasa melakukan perkembangan untuk meningkatkan nilai terhadap barang yang kita jual, untuk meningkatkan kualitas terhadap barang yang kita jual, sehingga brand kita semakin menunjukkan sebuah kualitas kepada masyarakat dan orang semakin percaya terhadap brand atau merek daripada usaha yang kita dirikan itu. Kemudian ya berani, ya wirausaha itu ya mutlak harus berani. Karena wira itu adalah berani dan usaha itu adalah orang yang berani untuk membuka usaha. Jadi seorang pengusaha ya ibaratkan seorang prajurit yang berani turun ke medan perang, ya harus berani mencoba, gagal dicoba lagi, yang pada akhirnya mudah-mudahan bisa menjadi pengusaha yang sukses. Dan yang kelima harus memiliki kerja keras, harus inisiatif, harus memiliki kerja keras yang kuat. Yang keenam harus memiliki tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini maksudnya adalah bahwa pengusaha itu harus bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang dijualnya. Kemudian yang ketujuh harus memiliki komitmen yang kuat. Ya, di samping untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tetapi kita harus senantiasa juga memiliki komitmen yang tinggi untuk mempertahankan kualitas atau brand daripada perusahaan kita. Ya, saya kira anak-anakku sekalian itulah materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat disimak dengan baik, dan tentu saja harapan saya anak-anakku dapat menonton video saya ini sampai tuntas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.